Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmawati, guru sejarah SMA Negeri 1 Slawi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas 10, pelajaran sejarah dengan materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yuk ikuti pembelajaran saya hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yuk. Mantap. Oke. Apa kabarnya hari ini kalian? Sehat semuanya. Ya, oke, alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan belajar sejarah kembali bersama Ibu ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Coba salah satu memimpin doa hari ini. Ya, siapa ketua kelasnya? Ya, silakan. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, lanjut salam Abita, salam apa ya? Yel-yel sekolah kita ada ya? Tolong dipimpin salah satu mas ke depan. Ini temannya. Mansawi. Berprestasi unggul, yes. Mansawi. Bertepat. Salam Abita. Abita, merah putih, ya. Baik, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita sudah belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam. Namun baru sebagian ya, kemarin yang sudah kita pelajari ada kerajaan apa? Iya, ada kerajaan Samudra Pasai, Aceh, dan Malaka. Kayak gitu. Nah, nanti hari ini yang akan kita pelajari tentang kerajaan Demak dan kerajaan Mataram Islam. Nah, di sini yang akan Ibu ajarkan ke kalian, di sini harapan Ibu kalian bisa menganalisis tentang kerajaan Demak dan kerajaan Mataram Islam itu secara mandiri, ya. Terus juga kalian juga belajar berkolaborasi yang baik. Nah, selain itu kamu memanage diri sendiri, bagaimana mengelola diri sendiri untuk belajar yang baik. Dan terus kemudian bisa memberikan suatu keputusan yang bertanggung jawab. Tentunya di sini Ibu seperti yang telah kita sepakati minggu kemarin, kalian bebas dalam mempresentasikan. Kemarin sudah kita menggunakan travel heritage. Kalian berkunjung, hadir di museum kayak gitu kan? Nah, kemarin ada lagi kegiatan pembelajaran yang presentasi menggunakan PPT. Nah, di sini Ibu bebaskan kalian nanti sesuai kesepakatan kemarin untuk kerajaan Demak akan dipresentasikan oleh kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 siap untuk presentasi? Siap. Presentasi yang kelompok 2 yang akan digunakan dengan menggunakan apa, Mas? Oh, baik. Menggunakan media wayang. Ada yang sudah pernah mendengar media wayang? Sudah? Sudah pernah nontonnya? Sudah. Oke. Nanti kita akan menonton presentasi dari kelompok 2 dengan media wayang. Untuk kelompok 3? Kelompok 3 mana? Halo, hai. Kelompok 3 menggunakan media apa? LCC. Ada yang sudah pernah ikut lomba LCC? Sudah. Siapa coba tunjuk jari? Nah, oke. Berarti ada sebagian belum ya, belum menggunakan, belum pernah ikut lomba LCC kayak gitu. Jadi harapannya nanti kalau hari ini kelompok 3 mempresentasikan dengan menggunakan LCC, kalian ada gambaran, oh gini toh lomba LCC kayak gitu. Paham ya? Nah, oke. Materi yang sudah Ibu sampaikan di modul sebelumnya ya, Ibu sudah menyampaikan ada yang pakai artikel ya, di link-link itu sudah dipelajari ya.
di YouTube, ya kan? Nah, kalian sudah berkelompok juga untuk menentukan apa yang akan dipresentasikan, sehingga hari ini Ibu harap kalian benar-benar bisa mempresentasikannya dengan baik. Nah, kelompok yang lain bagaimana tugasnya? Sebagai apa? Audien. Audien itu yang bagaimana harapannya? Yang aktif. Siap ya semuanya, kita belajar bareng-bareng. Nanti kelompok 2 mempresentasikan, Ibu berikan waktu kurang lebih 15 menit. Nah, dilanjutkan kelompok 3 juga 15 menit. Dari awal sampai akhir, nanti kita setelah itu membuat kesimpulan bersama. Paham ya? Ya, oke. Sekarang Ibu persilahkan waktunya untuk kelompok 2 mempresentasikan tentang Kerajaan Demak. Ya. Oke, silakan kelompok 2 maju. Nanti kalau ada hal-hal yang penting boleh kalian catat atau ditanyakan sama kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Demak. Namun sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Usman dari absen 24. Saya Dede Sabjani Gendam. Saya Isan Murdiansa, absen 16. Saya Fatia Sudirja, absen 9. Cerita ana ing sawijining dina bocah-bocah lali karo sejarah. Halo semuanya. Halo, hai. Wah, nampaknya banyak yang hadir ya. Ada mas-mas, ada mbak-yu, ono sing gagah, ono sing ayu, ono sing lemu, ono sing buruk, tapi nyenengake Jojo sing lucu. Nah, Jojo ora dhewean, Jojo ono kancane, arane aku adalah Alexander. Biasa dipanggil Emblo. Bisane Emblo, MBLO, masalah buat lo. Bro, kamu tahu gak sih apa itu Kerajaan Demak? Ya tahu lah, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu pasti tanya Demak kan? Ya bukan itunya sih, tapi benar. Yang kita tanya yakni sejarahnya. Ya enggak lah, ngapain aku ngapalin sejarah? Bukan zaman saat Enggak tahu dibantuin foto ya. Memang kamu tahu Fotonya nggak di sana. sejarahnya apa? Ya udah nih, daripada ribut, dengerin sejarah yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Saya akan menjelaskan sejarah Demak itu. Demak itu sebelumnya itu bernama Bintoro atau Boyolali. Itu dikuasai oleh Majapahit. Nah, Kabupaten Demak itu dikuasai oleh Raden Tapat, yaitu salah seorang dari keturunan Raja Brawijaya. Tahu aku, kalau sejak kerajaan pasti ada rajanya ya nggak sih?
Ya jelas ada lah, ada kerajaannya. Nah, terus emang raja dari kerajaan Demak itu siapa? Nih, rajanya kita sebutin satu persatu yuk. Pendirinya adalah Raja Fatah yang diberi gelar Sultan Ayatollah Akbar Al-Fatah tahun 1500 sampai 1511. Lalu Demak berhasil mengganti peranan Malaka yang dari zaman Portugis pada tahun 1511, dan pada tahun 1512 Demak menyerang Portugis di Malaka yang dipimpin oleh Adipati Yunus atau yang biasa dikasih sebagai Pangeran Pasteur. Yang kedua ada raja yang kedua ada Adipati Yunus yang memerintah di tahun 1518 sampai 1546. Pada masa pemerintahnya ia melakukan pembentukan pengiriman beras ke Selat Malaka sehingga Portugis kekurangan bahan makanan. Puncak kejayaan Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono tahun 1521 sampai 1546. Karena pada masa pemerintahannya memiliki daerah kekuasaan yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, yang kayak gue emang bener ceritanya. Ya tentu bener lah ceritanya. Buktinya apa le? Bukti yang Demak gue emang asli. Ya, ruangan di situ makanya. Ini salah satu peninggalan dari Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak itu salah satu masjid kuno yang didirikan oleh Raden Fatah dibantu oleh para wali songo yang dibangun pada abad ke-15 Masehi. Masjid Agung Demak ini masuk ke salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Masjid Agung Demak berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung ini tepatnya berada di alun-alun dan pusat keramaian Demak, sehingga Masjid Agung ini tidak sulit untuk ditemukan. Oh, ya wis yang gue bener. Tapi bisa disaiki Sapakan dan Demak betul. Jadi, dari orang anak gue mengakhiri puncak kerajaan Demak. Emang negara apa? Negaranya menjadikan dari Kalista Ersa. Nah, dari kerajaan Demak ini karena meninggalnya Sultan Trenggono. Maka terjadilah perang saudara antara Pangeran Sekar Sedolepen, Sunan Prawoto, dan Arya Nangsang. Tapi dimenangkan oleh Pangeran Sriwijaya yaitu Caka Tingkir. Setelah dimenangkan, lalu Caka Tingkir atau Pangeran Sriwijaya ini memindahkan pusat pemerintahan pada tahun 1568 dari Demak ke Pajang. Pangeran Sriwijaya ini atau Caka Tingkir dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan pada saat perang saudara tersebut. Lalu Pangeran Sriwijaya ini memindahkan pusat pemerintahan dari pesisir ke pedalaman. Maka hal tersebut juga berakhirnya juga masa kerajaan Demak. Oh, ya wis nyawa naik di situ ya, soalnya kan belajar tentang sejarah. Aja balik disit, dewek pamitan di situ para penonton. Kakak cantik kakak ganteng kami sudah selesai. Bapak, ibu kami sudah selesai. Beri kami nilai tinggi itu harapan kami. Beri kami nilai tinggi itu harapan kami. Sebelum kita tutup, apakah ada yang mau bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Adibaya Jaga. Saya ingin bertanya, kenapa Kerajaan Demak bisa menjadi pusat penyebaran agama Islam terutama di Jawa pada kala itu? Saya menjelaskan tidak Al-Fatihah ayat 3. Mengapa dan juga menjadi pusat penyebaran agama Islam? Karena di tanah sendiri itu bersahabat bersebeda dekat dengan para wali, maka penyebaran agama Islam di Jawa pun menjadi lebih gampang. Begitu pula penyebaran di luar Jawa, contohnya ada Sunan Giri di Maluku yang siap menyebarkan agama Islam. Selain itu juga di Kalimantan Timur ada penghulu dari Kerajaan Demak yang siap menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Ya, apakah ada yang kurang? Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, nama saya Karina Jawabnya dari Akta Demak. Saya ingin bertanya, pada masa awal kemunculan Demak itu disebut kalau Kerajaan Demak itu memiliki daerah yang tidak subur. Secara letak geografisnya itu kenapa ya kira-kira? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Alasan kenapa bahwa Demak tidak subur karena di sebelah utaranya itu ada rawa-rawa. Dan rawa-rawa itu bisa membuat Demak itu kena banjir itu kan jadi tenggelam ya. Apakah dia mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Mau Baik, aslam. tadi penjelasan saya bukan ingin bertanya sih, lebih tepatnya ingin meminta penjelasan terhadap penyerangan ke Portugis itu kurang lengkap. Bisa minta tolong dilengkapi. Malah. Semuanya. Penyerangan apa? Terhadap Portugis di Malaka itu kurang lengkap penjelasannya. Oh, penyerangan Jadi Portugis masuk ke Malaka yang nanti terus Demak membantu Malaka. Seperti itu. Demak membantu Malaka untuk menyerang Portugis, mengusir Portugis kayak gitu. Tentang kelompok kami yang kami pahami bahwa selain kita itu bahwa Kerajaan Demak itu merasa terjadi tapi untuk lebih mendalamnya kami belum bisa menjelaskannya karena kita belum terlalu menguasai hal itu. Apa ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, kami akan melakukan kuis. Ini ada 3 pertanyaan, silakan yang bisa menjawab bisa mengajukan tangan. Pertanyaan yang pertama, Rapet banget ya. Ya, dibacain. kenapa pada masa Sultan Trenggono Kerajaan Demak mengalami puncak kejayaannya? Ya. Perkenalkan, nama saya Amelia Fahafifah dari absen 4. Saya akan jawab dari pertanyaan yang telah diberikan. Alasan mengapa Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Trenggono seperti yang dijelaskan oleh Adelia itu pada masa
pemerintahan Suwono Demak menguasai wilayah dari Pulau Jawa, dari mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur. Yes, betul. Tahan. Paham. Selanjutnya, siapa raja pendiri kerajaan Demak dan pada tahun berapa kerajaan Demak berdiri? Siapa pendiri dari Kerajaan Demak? Ya. Siapa pendiri Kerajaan Demak? Saya akan menjawab. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmawati, absen 36. Pendiri Kerajaan Demak yaitu Raden Pata dan tahun 1475. Tahan. Pertanyaan ketiga, ada jelaskan bagaimana akhir kerajaan Demak. Pertama saya mau bisa menjawab tapi aku sudah bilang. Jadi akhir kerajaan Demak itu ada setelah kepemimpinan Sultan Trenggono itu apa ya kayak keluarga Pangeran Setar ya itu tuh kayak perang saudara sama keluarga Sultan Trenggono karena untuk memperbutkan kekuasaan dan digunakan oleh keluarganya si itu apa sih ya keluarganya saat itu namanya yang kenapa yang dibantu oleh tokoh Niger dan kemudian tokoh Niger itu memindahkan Dibenarkan Jokowi. Yang digunakan oleh yang orang yang aktif. nah ya itu yang menang itu memindahkan kemenangan terus di Jepang itu dipindahin ke Pajang dan maksudnya aku udah berakhir di situ Tahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, saya hilangkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Kelompok 2 hebat ya presentasinya hari ini. Alhamdulillah ya. Baik, silahkan kelompok 2 duduk kembali di tempatnya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya kelompok 3 presentasi, waktu yang diberikan kurang lebih 20 menit. Ya, segera kelompok 3 mempresentasikan diri. Ya, kelompok lain silakan menyesuaikan diri. Baik, kami awali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya kami di sini, kami akan mengadakan lomba cerdas cermat materi seragam makanan Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rasina Darani, absen 32 sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Fatimah Zahra sebagai guru. Perkenalkan nama saya Desa sebagai pengamat hukum. Perkenalkan saya Muhammad Abdul Munir sebagai operator. Perkenalan nama saya dari Suara Diandika sebagai penghitung skor.
Ya, penghitung skor silakan langsung. Nah. Met. Baik, sebelum memulai yang saya akan membacakan peraturan. Yang pertama, tiap kelompok wajib mengangkat tangan atau memberikan bel. Yang kedua, dilarang berisik ketika diberi atau panitia sedang menerangkan soal. Jika melanggar, poin akan dikurangi 5. Yang ketiga, panitia diperiksa 2. Yang keempat, batas waktu menjawab 10 detik. Yang kelima, jika jawaban kurang tepat, nilai akan dikurangi 50. Duduknya sebentar, Mbak. Sebentar, duduknya sudah sesuai kelompoknya? Sudah, oke. Coba. Dalam. Iya, nanti. Nanti. Sebelum memulai pertanyaan, tiap kelompok akan mendapatkan 1 pertanyaan wajib, 4 pertanyaan temakan, dan 4 pertanyaan putar. Pertanyaan pertama, pada abad keberapa kerajaan Mataram Islam didirikan? Coba diketahui dulu sebelumnya. Diketahui dulu kelompoknya mana. Kelompok 1 posisi di mana? Kelompok 1, terus? Iya, posisinya pindah dulu aja biar runtut. Kelompok 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 kayak gitu. Coba duduknya tukeran dulu biar enak. Kelompok 1. Diatur dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2. Dipastikan dulu kelompok 1 mana, kelompok 2. Jadi kamu nyaman. 2, 4, 5, 6. Ya, oke. Lanjut. Kelompok 1 pertanyaannya tuh. Pertanyaan yang pertama untuk kelompok 1. Pada abad keberapa kerajaan Mataram Islam didirikan? Pada abad ke-16. Jawaban betul. Tepuk tangan dapat 100 kok. Senang ya. Nah, Pertanyaan kedua untuk kelompok 2. Pada masa raja siapa kerajaan Mataram Islam mencapai masa keemasannya? salah. Pertanyaan ketiga untuk Zihak. Pada tanggal berapa perjanjian Bianti ditandatangani? 1, 13 Februari. Betul. Tahunnya? Jadi bilang nanya tanggalnya. Yang keempat untuk kelompok 5. Pada tahun berapa Panembahan Senapati wafat? 1, 2, 3, Tetot. Nilai? Pertanyaan wajib terakhir, di mana lokasi makam Panembahan Senapati? Di Kota Gede. Coba 100 lagi. Tepuk tangan. Selanjutnya ada pertanyaan tema dari kelompok 1. Kelompok 1 siap-siap. Apa
perjanjian Giyanti. Jadi dari perjanjian Giyanti itu Mataram Islam itu dipimpin di wilayah. Jadi yang pertama itu Kasunanan Yogyakarta, yang kedua itu Kasunanan Surakarta. Nilai? Apa imbalan dari Sultan Amijaya untuk Ki Ageng Sala? Etot. Ya. Yang ketiga, sebutkan 3 peninggalan Kesultanan Mataram Islam. 2, 3. Nah, Pertanyaan selanjutnya, apakah yang menjadi komoditas kerajaan Mataram Islam? kelompok 5. Tepuk tangan 150. Ya Allah. Siapa pengganti Raja Panembahan Senopati? Jolang tadi Jolang. Ya. 100 kali. Selanjutnya 4 pertanyaan rebutan. Apa gelar Raden Mas Jolang saat pemimpin Mataram Islam? Nanti ya. 1, 2, 3. Susuhan Anyar Rawati. Susu. Ore. Betul kok nggak senang? Wah, dapatnya 200 ya, seneng loh. Harusnya. Selanjutnya, pada tahun berapa Sultan Agung membangun Imogiri? 1, 2, 3. 1645. Mantap. Pertanyaan ketiga, tahun berapa Sultan Agung menetapkan penanggalan Jawa berbasis bulan? 1, 2, 3. Kok diborong kelompok 1. 628 sampai 1623. Salah. Ayo. Pertanyaan terakhir, mengapa Sultan Agung menyerang VOC di Batavia? 1, 2, 3. Ya, ulang ya.
Apa coba? Ah, lanjut. Birokrasi. Iya. 1, 2, 3, lawan. Belum nih. 1, 2, 3. Awalan. Hah? Iya. Tapi kurang lengkap. Oke, sekian. Lanjut. Sekian. Dibacakan dulu, kalau udah selesai dibacakan dulu hasilnya. Totalnya. Kelompok 1 jumlahnya 600, kelompok 2 150, kelompok 4 50, kelompok 5 150, kelompok 6 550. Siapa pemenangnya? Ya, kamu yang umumin, oh. Pemenangnya LCC hari ini. Juara 2. Juara 2 kelompok 6. Ore. Juara 3. Seri. Berarti kelompok berapa? Ya, oke. Kelompok 2 dan 5. Dah? Ya, hari ini sebenarnya kebanyakan. Ada yang mau bertanya terkait materi ini? Ini Ya, dari perkenalan apa saya akan bisa namanya absen 19. Saya bertanya kan di mata Islam itu yang penguasa yang paling yang mencapai puncak kejayaan itu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, pas di masa Sultan Agung itu apa sih Mataram itu gimana gitu di bawah kepemimpinan Sultan itu keadaan kerajaan Mataram di masa kepemimpinan Sultan Agung. Terima kasih. terima kasih pertanyaannya akan dijawab oleh teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Isa. Kehadiran Sultan Agung membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Ada juga Sultan Agung memiliki berbagai keahlian baik dalam bidang politik, militer, dan ekonomi. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Tadi kan izin, tadi jawabnya ini masa-masanya Sultan Agung. Tapi pas kita jawab Sultan Agung itu salah. Itu yang benar yang itu kan. Dan kenapa yang tidak mau sebutkan nama itu di masa kemasan? Kenapa? Masa itu kita salah. Gimana? Mana? Nah, ini. Bedanya apa? Bedanya apa? Coba kelompok 3. Gimana kelompok 3? Mau mengklarifikasi silahkan. Nggak apa-apa, dikonfirmasi nggak apa-apa. Jawabannya kembali. Berarti yang betul Sultan Agung Hanyokrokusumo. Hanyokrokusumo juga sama, orangnya satu, cuma ini nama yang singkat tadi dengan gelar Sultan gitu.
Jadi bagaimana akhirnya kelompok 2 pemenangnya jadinya? Ya, oke, dah. Berarti 250. Berarti kelompok 2 jadi pemenang, juara ke-3 ya. Gimana kelompok 3? Kalau tadi salah gimana? Iya, minta? Iya, minta maaf ya. Dimaafkan tidak kelompok 2? Dimaafkan. Alhamdulillah. Ya, dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kembali tempat kelompok 3. Selesai ya presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 2 tadi. Ya, tadi sudah disaksikan bersama presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Tentunya kalian sudah belajar di sini benar-benar yang ingin Ibu tanyakan, kenapa sih kamu semangat sekali untuk menjawab dari pertanyaan kuisnya kelompok 2 maupun kelompok 3? Ada apa? Sebenarnya ada apa? Kenapa kamu bisa gitu loh? Kenapa kamu bisa? Karena kamu sebelumnya apa? Belajar. Kamu belajar materi Kerajaan Demak sama Mataram Islam. Siapa yang nyuruh belajar? Sendiri. Nah, kamu dengan belajar dengan kemampuan sendiri, kamu berusaha mempelajari terlebih dahulu ya dari materi-materi link ataupun yang sudah Ibu kirimkan sebelumnya. Ternyata menggali kemampuan diri kamu untuk berkemampuan dalam belajar secara mandiri. Berarti kalian sudah belajar bertanggung jawab. Iya, kayak gitu, benar nggak? Nah, tadi juga sudah ada yang ini salah, ini benar kayak gitu. Jadi kamu bisa mengelola diri kamu bagaimana? Belajar apa? Menganalisis. Nah, juga belajar mempertanggungjawab. Siapa tadi yang bertanggung jawab? Contohnya tadi kelihatan kelompok berapa? Kelompok 3. Yang lain juga yang bertanya dan memberikan jawaban itu juga sudah melihat kalian. Nah, terus ada enggak nampak kolaborasi kalian? Kelompok kalian bekerja sama, saling berbagi informasi, terus kemudian saling meluruskan. Seperti itu ada tidak tadi kelihatan? Ada. Nah, ini harapannya nilai-nilai yang telah kita pelajari hari ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nanti nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila pun kamu dapat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Oke, ada sedikit ini nanti Ibu sampaikan materinya untuk Demak ya. Kemarin sudah Ibu share juga PPT-nya untuk Demak. Intinya Demak itu merupakan kerajaan pertama Islam, bercorak Islam di Jawa yang nanti awalnya ada di daerah pesisir pantai. Pusat pemerintahannya ada di pesisir pantai. Nah, kalau di pesisir pantai ini seperti ini letaknya. Namun perjalanan waktu akhirnya dari kekuasaan pemerintah Raden Patah terus selanjutnya Sultan Trenggono dan sebagainya ini akhirnya sampai siapa itu Sultan Hadiwijaya dipindahkan ke mana? Ke Pajang. Kayak gitu, ke Pajang berarti ke pedalaman. Sampai akhirnya nanti Kerajaan Demak berakhir ya. Berakhir nanti dilanjutkan oleh Pangeran Hadiwijaya yang dibantu oleh Ki Ageng Pamanahan dan kemudian dilanjutkan nanti akhirnya dimunculkan suatu kerajaan baru ya, terusan dari Kerajaan Demak akhirnya dinamakan Kerajaan Mataram Islam. Ini didirikan oleh Ki Gede Pamanahan ya. Terus
oleh Pangeran Hadiwijaya ini. Oke, dah. Ini tentang Mataram Islam. Nah, untuk peristiwa pentingnya apa saja tadi? Peristiwa pentingnya. Demak. Demak dulu, Demak peristiwa pentingnya. Demak menyerang Portugis di Malaka. Kenapa Demak menyerang Portugis di Malaka? Tadi terganggu proses penyebaran Islamisasinya. Terus yang kedua apa? Demak? Iya, merasa terganggu juga akan kepentingan jalur perdagangan Nusantara. Kayak gitu kan? Nah, terus kalau Mataram Islam, peristiwa pentingnya apa saja? Selain ada perebutan kekuasaan tadi, adanya perjanjian Giyanti. Apa sih perjanjian Giyanti? Ibarat Mataram Islam itu sebuah telur kayak gini, telur. Nah, kemudian gara-gara ada perjanjian Giyanti, sebentar ya, itu ada informasi. Nah, gara-gara adanya perjanjian Giyanti, akhirnya Mataram Islam terpecah menjadi dua, kayak gitu. Iya. Nah, siapa yang membuat perjanjian Giyanti? VOC. Pasti ada tujuannya kan? Kenapa dipecah jadi dua? Ingat. Untuk? Iya, untuk lebih memudahkan menguasai Mataram Islam. Dibagi dua. Puas nggak puas VOC setelah dibagi dua? Nggak puas. 2 tahun berikutnya 1757 ada perjanjian salah dibagi jadi kalau tadi Giyanti dibagi jadi dua itu Kasultanan dan Kasunanan. Nah, terus setelah perjanjian Salatiga dibagi menjadi ada Kasultanan, Kasunanan, satunya apa? Duanya Mangkunegaran dan Pakualaman. Ibarat telur ya, bapak kamu kalau walimahan dapat telur 1 kayak gitu, kamu makan utuh-utuh, udah dikupas utuh-utuh, om susah ya. Tapi kalau telurnya dibagi 2 dimakan lebih gampang kan? Nah, kalau dibagi lagi menjadi 4, nah lebih mudah lagi, iya tidak? Itu ibaratnya seperti itu. Jadi VOC tujuan utamanya melakukan pemecahan atau istilahnya divide et impera ini tujuannya adalah memudahkan untuk menguasai Mataram Islam. Karena Mataram Islam kalau utuh bahaya banget bagi kepentingan VOC. Hari ini paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu tanya sedikit. Apa sih hari ini yang sudah kalian pelajari? Kita refleksi ya. Refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kalian belajar sejarah tentang Kerajaan Demak dan Mataram Islam. Ada hikmahnya? Hikmahnya apa? Mengetahui sejarahnya. Terus apa lagi? Mencintai tanah air. Harapannya yang seperti ini terulang lagi? Jangan sampai terulang lagi. Ini menjadi pelajaran buat kita. Sehingga slogan NKRI harga mati sudah tidak bisa dipecah-pecah lagi apanya. Kayak gitu. Paham? Nah, terus masih ada hal-hal yang kurang dipahami atau tidak untuk materi Kerajaan Demak dan Mataram Islam? Sudah jelas semua? Tadi kalau Ibu lihat dari hasil kelompok presentasi LCC tadi, mungkin kalian ada yang semangat sekali ya. Tadi yang semangat sekali, yang juara ya, kelihatan ya semangat sekali. Benar-benar. Kenapa bisa seperti itu, Mbak? Kelompok 1, Mas, tolong. Tadi kok bisa jawab cepat kayak itu? Oh, pengen jawab. Iya, adanya kesempatan kamu
manfaatkan. Betul tidak? Ada kesempatan yang baik harus dimanfaatkan dengan baik, ya. Apalagi sudah mengetahui. Begitu pula nanti kamu kelas 12, kamu akan memperebutkan kursi ke perguruan tinggi negeri kayak gitu. Mulai dari sekarang kamu harus termotivasi untuk belajar. Oke. Hari ini berhubung tadi sudah bel, Ibu melebihi waktu kurang lebih 5 menit ya. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan bisa lewat pertemuan yang akan datang atau bertanya langsung lewat WA juga bisa ya. Terus tadi Ibu juga memberikan kesempatan kepada kelompok pengamat. Tadi ada Ibu sampaikan untuk kelompok pengamat ya. Kelompok 2, presentasi dari kelompok 2 diamati oleh kelompok berapa? 6. Oke, tolong disampaikan hasil pengamatan kamu, Mbak. Hasil pengamatan kamu tentang presentasi kelompok 2. Bagaimana? Iya. Sini. Maju sini nggak apa-apa. Ya. Iya, pengamatan kamu ini kalimatnya, iya. Untuk aspek yang dinilai yang nomor 1, relevansi atau pilihan pertanyaan itu sangat baik. Baik, Ya, sangat baiknya pokoknya karena apa? Ya, Presentasinya bagus, tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Terus apa lagi? Terus kemampuan mengidentifikasi dan menganalisisnya juga sangat baik. Iya benar, kelompok 2 menganalisisnya bagus, baik. Nilainya berapa sayang? 100. Wow, sempurna banget ya Allah. Terus penjelasan atau ulasannya tadi baik karena ada yang sedikit yang masih dandet gitu. iya, penjelasan ulasannya masih agak jeda-jeda sedikit ya, berarti nilainya masih baik ya. Oke, terus Penguasaan materinya juga baik. penguasaan materinya baik. Oke, berarti nilai total Jadi, totalnya adalah 350. Alhamdulillah, tepuk tangan buat tampilan presentasi kelompok 2 350 dari kelompok pengamat kelompok 6 ya. Ya, oke, silakan duduk. Nah, selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Tadi siapa pengamatnya? Kelompok berapa? Ya, silakan maju. Menyampaikan hasil pengamatannya. Penilaian untuk kelompok 3, Ya. aspek yang dinilai itu relevansi pilihan pertanyaannya sangat baik. Penilaiannya sangat baik, pemilihan pertanyaannya. Nilainya berapa? 100. 100, sempurna banget ya Allah. Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisisnya baik. Kenapa baik? Enggak yang sangat baik. Kenapa? Karena tadi ada yang kurang itu. Tadi kan ada kesalahan juga. Gitu. Oh iya, karena adanya kesalahan kurang ya. Oke, terus selanjutnya Terus penjelasan sama ulasannya baik. penjelasan dan ulasan juga baik. Terus selanjutnya Penguasaan materinya baik. baik. Oke, berarti ada 3 kategori baik, yang 1 sangat baik. Total nilai berapa? 325 untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mengamati ya. Terima kasih buat semuanya. Ini berhubung waktunya sudah habis, kita akhirkan dulu pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan kerajaan Islam yang berikutnya. Kerajaan apa ya? Banten. Sama apa lagi? Kerajaan Goa Talo. Ya, oke. Hari ini pertemuan hari ini Ibu akhirkan dulu. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yel-yel dulu yuk, dipimpin salah satu lagi yel-yel Semansawi. Yuk, sini. Ya, semuanya berdiri dulu. Mansawi. Prestasi unggul, yes. Mansawi. Ya, silakan. Ya, terima kasih semuanya. Hari ini Ibu akhiri.